Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Dan pada video kali ini kita akan menggunakan foreign activity, di mana kita gunakan kegiatan asing dalam menjual dan membeli saham sepanjang 1 minggu terakhir, di mana kita gunakan dari tanggal 9 Januari 2023, itu hari Senin, sampai tanggal 13 Januari 2023. Dan yang kita gunakan adalah net buy ya. Jadi kita akan membahas 5 saham yang dibeli asing sepanjang 1 minggu terakhir. Dan untuk saham pertama itu adalah Adaro Energi Indonesia Tbk yang di net buy 287,7 miliar. Kita akan lihat bersama chart dari saham Adaro. Adaro sendiri berhasil membentuk inverted cup and handle dan sudah breakdown dari area neckline-nya di 3450, dan bisa kita lihat bersama penurunannya cukup cepat. Tetapi yang menarik adalah di kisaran area 3000, di angka psikologis yang cukup kuat dari saham Adaro kemudian tertahan, di mana pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 10 dan 11 ini ya, atau 9 dan 10, low-nya tuh 2980, artinya kita bisa gunakan area 3030 sampai 3000, mampu menahan penurunan daripada Adaro. Dan yang menarik adalah posisinya sideways ya, di area support, walaupun sempat mencetak high sampai 3200. Jadi kalau teman-teman mau memanfaatkan momentum untuk buy on weakness, silahkan pantau. Kalau dia turun sampai 3000, sebenarnya kesempatan untuk buy on weakness dengan target ke 3200 ataupun tutup gap ke area 3300, dan resisten terkuatnya harusnya di 3450 sebagai resisten dan juga neckline daripada inverted cup and handle. Kalau ternyata pada perdagangan mendatang area 3030 sampai 3000-nya gagal menahan penurunan Adaro, ada potensi Adaro menyelesaikan target penurunannya ke area 2640. Dan bisa kita lihat bersama bahwa area 2640 adalah area yang cukup kuat. 1 kali dites, 2 kali dites, 3 kali dites, 4 kali dites, dan boom, sempat naik kencang ke area 4200-an. Ataupun area ya 4200-an sebelum mengalami koreksi. Jadi kita akan tunggu bersama. Untuk buy on weakness, area 3000 menjadi area yang cukup baik untuk memanfaatkan pantulan di support. Kalau ternyata jebol, maka kita akan lihat bersama ya teman-teman, pola lanjutan apa yang akan terbentuk. Karena kalau kita lihat di kiri, ini bisa jadi left shoulder. Kalau misalnya kemarin dia langsung breakdown dari area 3000, ini malah bisa jadi rounding top. Tapi ketika dia ketahan di 3000 dan mantul, kita nggak tahu nih akan jadi right shoulder, jadi head and shoulders, atau malah dia bisa kembali mantul dan melanjutkan penguatannya. Jadi teman-teman pantau aja 3000-2640. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Antam yang dibeli asing 211,3 miliar sepanjang 1 minggu terakhir. Saham Antam pada perdagangan hari yang terakhir ditutup doji ya, 0,94%, dimana lumayan baik pergerakannya karena bisa kita lihat bersama ada rejection dan ada volume di bawah. Ada rejection dari area 2090 sebagai low yang ada kemarin, dan closing di 2150
Resisten terdekat ada di 2220 dan jelas bahwa Antam sangat menarik. Setelah berhasil breakout dari masa sideways-nya di area 2080 sampai 1910, tentu targetnya menuju ke kisaran area 2270 dan kalau misalnya Antam bisa breakout dari area 2220, maka ini bisa menjadi cup and handle. Yang artinya Antam masih memiliki potensi ya teman-teman, untuk memiliki kenaikan yang jauh lebih tinggi dari harga sekarang. Untuk buy on weakness, kita bisa pantau bersama di mana support terdekatnya ada di kisaran area 2100, bisa pantau sampai 2080 ya sebagai area support yang sebelumnya adalah resisten daripada Antam. Jadi silakan teman-teman pantau 210, 2080 dan kalau jebol kita akan lihat bersama lagi di kisaran area 1930 sampai area 1910. Kalau bisa breakout dari 2220 mengkonfirmasi cup and handle, artinya potensinya sangat-sangat baik di masa perdagangan mendatang. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham dari MDKA, Merdeka Cooper Gold Tbk, yang dibeli asing 185 miliar sepanjang 1 minggu terakhir. MDKA teman-teman kemarin ditutup semi doji dengan plus 1,12%, closingnya 4.500 dan high-nya 4540. Memang 4540 adalah area resisten dan sudah 2 kali dites. Sepertinya ada potensi untuk breakout ya pada perdagangan mendatang, walaupun memang secara volume belum terlalu besar. Tapi ada potensi untuk mengalami kenaikan, dan kalau kita pakai time frame weekly, ini akan jauh lebih jelas ya gambarannya. Nah, jadi dia bikin ascending triangle. Kalau bisa breakout 4540, potensinya ke 5730. Artinya kalau kita lihat bersama, MDKA ini memiliki potensi untuk mencetak new all time high di perdagangan-perdagangan mendatang. Karena dari pergerakannya terlihat cukup baik, dan kalau bisa breakout 4540, artinya 4540-nya menjadi area support. Untuk support terdekat yang ada sekarang, teman-teman bisa gunakan area 4400, 4300 untuk bisa buy on weakness kalau misalnya dikasih koreksi. Ataupun bisa spare sampai area 4000 ya teman-teman. Kalau misalnya ada koreksi penurunan kembali ke area trend lainnya. Kalau teman-teman yang mau buy on breakout, silahkan buy ketika pada perdagangan mendatang atau di candle weekly, artinya 1 minggu lagi bisa konfirmasi closing di atas 4540. Silahkan dipantau, harusnya MDKA untuk tahun ini cukup menarik ya teman-teman. Karena bisa saja mencetak all time high. Dan untuk saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah Bumi Resources Tbk yang dibeli asing 102,4 miliar sepanjang 1 minggu terakhir. Saham Bumi bisa kita pantau bersama ya. Memang pergerakannya beberapa hari terakhir terlihat mengalami pelemahan. Di time frame daily bisa kita lihat bersama bahwa di area supportnya di kisaran 131 atau 132. Jadi supportnya kita tandain dari 132 sampai 124, dimana kemarin mampu tertahan ya teman-teman dengan low di 132 pada perdagangan tanggal 10.
dan berhasil mantul. Jadi kalau misalnya turun lagi sampai 132 124 sebenarnya menjadi kesempatan untuk buy on weakness daripada saham Bumi, karena bisa kita lihat juga bahwa ketika dekat-dekat area support yang ada di sini ada 2 kali rejection. Ini adalah rejection yang pertama dan ini adalah rejection yang kedua. Kita akan lihat bersama apakah ini akan menjadi rejection yang ketiga atau malah jebol dan turun lagi ke bawah. Kalau misalnya bisa tertahan, resisten terdekat ada potensi untuk menuju ke kisaran area 151. Dan kalau bisa breakout 151, tentu menuju ke sekitar 160-an akan jauh lebih menarik. Jadi yang mau buy on weakness, kalau dikasih koreksi sampai 124, sebenarnya kesempatan untuk bisa buy on weakness. Dengan target resisten terdekat di area 151. Dan saham terakhir, atau saham kelima yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Bank BNI, Bank Negara Indonesia, yang dibeli asing 80 miliar sepanjang 1 minggu terakhir. Bank BNI pergerakannya sedikit berbeda dari net buy dan net sell asing. Kalau 3 bank lainnya cenderung dibuang, Bank BNI malah mendapatkan sekitar 80 miliar ya tadi. Dan bisa kita lihat bersama bahwa closing hari Jumat plus 0,87, di mana support terdekatnya di 8.425, sempat tersentuh 2 hari yang lalu dan berhasil mantul. Resisten terdekat di 8875, resisten sekaligus neckline daripada rounding top, di mana rounding topnya itu target turunnya sampai ke 7.650. Apakah akan tercapai? Kita akan lihat bersama ya teman-teman. Tetapi yang cukup menarik adalah kalau bisa naik sampai 8875 lalu breakout menuju ke 9000, artinya masih ada harapan bagi banking khususnya Bank BNI untuk menguat. Tetapi perlu kita ingat juga bahwa ketika area 8425 ini jebol, ini bukan petanda yang baik. Jika 8425-nya jebol, maka ini bisa saja mengkonfirmasi pola yang lebih besar, baik itu head and shoulders, ya, artinya ini adalah left shoulder-nya, lalu ini adalah head, lalu pantulan di 8425 ini menjadi right shoulder, atau malah ini menjadi rounding top yang lebih besar dibanding yang ada sekarang. Jadi kita akan lihat bersama, tetapi memang dari sisi volume penurunan bisa kita lihat bersama bahwa volumenya cukup jumbo-jumbo ketika turun. Jadi support penting yang harus teman-teman pantau tuh di area 8.425. Kalau itu jebol, ada potensi turun ke 8.200, 8.000, ataupun target terdekat dari rounding top ke 7650. Yang artinya kalau 8425-nya jebol, 7650 harusnya bisa terbreakdown dan turun jauh lebih dalam. Jadi dipantau aja 8425 sebagai area support yang kuat untuk Bank BNI. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas kurang lebih 5 saham. Yang pertama adalah saham Adaro yang dibeli asing 287,7 miliar. Lalu yang kedua Antam yang dibeli asing 211,3 miliar. Ada saham MDKA yang dibeli asing 185 miliar. Yang keempat Bumi yang dibeli asing 102,4 miliar. Dan yang terakhir saham kelima adalah Bank BNI yang di net buy asing 80 miliar. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi.
Silakan teman-teman cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini supaya channel ini bisa terus bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.